Mungkin kita suka mendengar istilah IQ ya, intelligence quotient. Lalu ada EQ, emotional quotient. Lalu ada lagi spiritual quotient. Ada juga uh, A, AQ ya, adversity quotient. Itu penjelasannya adalah kemampuan mengubah tantangan, batu sandungan menjadi batu loncatan atau kesempatan demi kesempatan ya. Turning obstacles into opportunities. Jadi dalam kehidupan kita itu seringkali kita mungkin menghadapi banyak tantangan. Nah, kemampuan kita untuk menghadapi tantangan itu ya bukan aja mengalahkannya, tapi mengubah tantangan itu menjadi kesempatan. Nah, itu yang ada ukurannya ya, adversity quotients. Lalu kalau kita perhatikan ya, salah seorang perdana menteri ya Inggris zaman sekian tahun yang lalu ya, Winston Churchill, dia mengatakan begini, success is not final, failure is not fatal ya. It is the courage to continue that counts. Jadi artinya kesuksesan itu bukan akhir, bukan satu tujuan akhir. Ya. Kalau John Maxwell bilang success is a journey, ya. Kesuksesan itu adalah satu perjalanan. Jadi sukses itu bukan akhir, kegagalan juga bukan sesuatu yang fatal, tetapi keberanian untuk melanjutkan, untuk meneruskan. Itu sebenarnya yang penting. Ya, jadi di sini eh, kita bicara bukan soal eh, gagal ya, tapi bagaimana kita bangkit kembali ya, menghadapi yang harus dihadapi itu dan kemudian kita menang. Banyak contoh orang-orang yang di dunia ini yang punya karakter seperti itu ya. Keberanian untuk bangkit kembali ya, meneruskan, dan akhirnya sejarah mencatat mereka menjadi orang-orang yang berhasil ya. Salah satunya itu Presiden Amerika ya, yang terkenal. Bagaimana awalnya banyak kegagalan demi kegagalan ya, tetapi akhirnya dia berhasil dan kemudian menjadi presiden ya Amerika ya, yang sangat terkenal. Nah, kalau kita perhatikan di Amsal 24 ayat 16 ya, itu dikatakan bahwa Amsal 24 ayat 16, sebab 7 kali orang benar jatuh ya. Jatuh itu bisa berarti ya, gagal, ya, meleset dari sasaran ya. Namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana ya. Jadi Alkitab sendiri mencatat bahwa orang benar saja itu bisa jatuh ya, bisa gagal, tetapi kemudian yang penting adalah bangkit kembali ya. Tidak berdiam terus setelah jatuh itu, setelah gagal, tapi bangkit kembali dan akhirnya memperoleh apa yang memang diinginkan ya, yang menjadi sasarannya. Nah, ini hal penting yang perlu kita ingat ya, karena kalau kita baca di Alkitab, orang-orang seperti Daud misalnya, itu juga mengalami proses yang panjang sekali ya. Dia yang disebut berkenan kepada Tuhan itu, ya, dia ngalami juga ya, bagaimana dia ketakutan, kemudian dia lari dari Saul ya. Kita melihat sisi yang mungkin jarang diperhatikan ya. Abraham Lincoln itu salah satu presiden Amerika, itu juga orangnya yang bukan orang yang terkenal begitu ya. Dia
body badannya juga tidak terlalu kelihatan bagus ya. Tetapi ternyata ini orang yang salah satu orang yang memberi inspirasi ya bagi banyak orang, dan hidupnya itu suka jadi pelajaran. Nah, ada 3 tipe orang ya ketika menghadapi suatu tantangan ya. Ada yang namanya quitters ya, ada yang namanya campers, dan ada yang namanya climbers. Nah, quitters itu orang yang ketika menghadapi satu gunung yang terjal, ya gambarnya seperti ini. Kalau mereka milih, udah nggak usah lah terlalu tinggi ya, nggak usah lah ya, nggak usah dihadapi gitu. Tapi ada orang-orang yang memutuskan untuk naik, ya, naik, kemudian menemukan tempat yang nyaman di situ, ya, satu dataran yang cukup luas, akhirnya berkemah di situ, ya, berdiam di situ. Padahal ada sebagian orang lagi yang melihat bahwa ini belum puncak, ini masih bisa naik lagi ya. Lalu orang-orang seperti ini yang namanya climbers itu memutuskan untuk naik lagi ya, manjat, dan akhirnya mereka lah orang-orang yang sampai di puncak. Nah, kalau kita perhatikan ini secara umum ya, ini bicara tentang kemampuan manusia. Manusia itu kan roh, jiwa, dan tubuh. Jadi waktu manusia jatuh dalam dosa, dimulai dengan Adam dan Hawa ketika makan buah terlarang, maka roh mereka itu mati di hadapan Tuhan. Mereka terpisah dari Tuhan. Waktu terima Tuhan Yesus, rohnya itu menjadi ciptaan baru. Yang lama itu sudah hilang, ya, dibuang, digantikan dengan yang baru. Nah, manusia lama itu yang perlu dikuburkan. Ya, dalam tindakan itu digambarkan dengan baptisan. Tetapi waktu manusia jatuh dalam dosa, maka manusia itu dikatakan dengan susah payah mencari rezekinya ya, dari tanah yang telah dikutuk. Kalau tadinya semuanya tersedia di taman di Eden ya, walaupun ada tugas yang Tuhan berikan kepada Adam ya untuk memelihara taman tersebut. Ya, ada pekerjaan yang Tuhan berikan bahkan kepada Adam awalnya itu untuk memberi nama bagi semua hewan. Nah, tetapi setelah jatuh dalam dosa, karena tanah itu dikutuk, tanah itu tidak mudah menumbuhkan sesuatu. Jadi lewat proses akhirnya manusia itu belajar mengatasi keadaannya. Ada masa-masa mereka ya di Perjanjian Lama itu dikatakan mereka mengalami tekanan ya. Dan lahir seorang yang namanya Nuh, yang artinya rest giver. Rest giver itu pemberi rasa teduh ya. Nah, rest giver itu dirasakan karena dikatakan di situ bahwa anak ini menjadi penghibur di tengah situasi yang sulit yang dihadapi di dunia ini. Nah, jadi kemudian orang-orang ini mulai terbagi ya. Jadi ada yang ketika menghadapi tantangan itu memilih menjadi orang-orang yang quitters ya, menyerah, tidak mau mengatasi satu keadaan. Ada orang-orang yang sebagian yang memilih untuk ayo kita hadapi itu. Tapi mereka cuma setengah jalan, mereka sudah nikmati ya, jadi mereka nggak mau naik lagi. Nah, itu jadi orang-orang yang sebut campers ya. Lumayan sebenarnya sih ya, dibanding quitters ya. Lalu ada orang-orang yang terus mau naik, jadi climbers ya. Ya, mereka naik sampai di puncak. Nah, ini dalam catatan sejarah terjadi ya. Kalau dulu misalnya manusia tuh melihat mungkin sungai ya, terus tidak terseberangi, bagaimana mengatasinya. Kemudian ada gunung batu yang terlalu tinggi, bagaimana mengatasinya. Dari pengalaman demi pengalaman, lalu diajarkan turun-temurun, akhirnya muncul yang sekarang kita nikmati. Yang dulu tuh rasanya nggak mungkin. Dulu orang berpikir tidak mungkin bisa terbang. Tapi setelah berkali-kali gagal, ada orang yang ditugaskan untuk membuat pesawat terbang itu nggak berhasil, akhirnya dia menyerah, quitters ya. Sementara ada yang coba terus dan akhirnya menjadi
orang-orang pertama yang menerbangkan pesawat, ya, Wright Brothers, ya. Itu menerbangkan pesawat walaupun nggak terlalu tinggi dan cuma jarak yang tidak terlalu jauh, tapi tercatat sebagai orang yang pertama menerbangkan pesawat. Nah, ini orang-orang yang mengatasi keadaan. Lalu dari hal tersebut orang-orang lain berusaha lagi menemukan sampai akhirnya jadilah pesawat terbang yang sekarang kita nikmati. Kalau di fisika dulu kita, ya, waktu SMP lah misalnya, kita belajar namanya hukum Newton, ya. Hukum Newton pertama, hukum Newton kedua, hukum Newton ketiga, ya. Kita belajar suatu rumusan, kemudian kita juga belajar hukum kekekalan massa, sampai satu titik Einstein menemukan satu rumusan baru yang terkenal, energi, ya, E sama dengan mc kuadrat. Di situ ada satu faktor kecepatan cahaya. Nah, setahu saya sampai saat ini kecepatan cahaya adalah kecepatan yang paling tinggi yang bisa dicapai. Walaupun dalam cerita-cerita sering sudah dibayangkan, ya, pesawat yang kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Mungkin satu ketika nanti akan ketemu, ya. Tapi temuan Einstein itu merubah banyak hal sehingga rumusan yang sebelumnya dikenal sebagai hukum kekekalan massa, ternyata massa itu bisa berubah jadi energi. Jadi muncul satu hukum baru, hukum kekekalan massa dan energi, ya. Massa itu bisa berubah menjadi energi. Dulu tuh nggak ada. Itu ketemu karena orang-orang yang tipe climbers ini, ya, menemukan hal-hal yang baru. Dalam kehidupan kita juga, kita sebenarnya perlu, ya, menghadapi tantangan demi tantangan. Nah, orang-orang yang berkembang mempelajari jiwa manusia, ya, psikologi, ya, mereka menemukan beberapa karakter yang diperlukan, ya, untuk menjadi orang-orang yang punya tipe climbers, ya, mendaki, mengatasi kesulitan demi kesulitan. Nah, memang di Perjanjian Baru, ketika kita terima Tuhan Yesus, kita punya roh yang di dalamnya itu deposit dari Tuhan, janji-janji Tuhan itu ada, termasuk ketekunan. Kita baca di firman Tuhan aja, Ibrani 10 ayat 35, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Nah, bagaimana kita bisa tekun, ya? Itu gampang sekali, ya, kita bilang harus tekun, ya. Di situ memang diuji dengan waktu, ada kesabaran, ada kesetiaan, ada konsistensi. Tapi ada orang-orang dari psikologi yang merumuskan ada 3 hal penting, ya. Bahkan ini saya dengar seorang anak pendeta, ya. Dia membangun satu bisnis multi level yang sangat besar, luar biasa, yang sampai sekarang tetap ada, sudah puluhan tahun, ya, di puluhan negara, mungkin lebih dari 100 negara, ya. Dan apa yang dia bagikan itu luar biasa, ya. Dia cerita, kita kerjakan apa saja dalam hidup kita, ya, itu mungkin sesuatu yang nampak, ya. Tetapi yang tidak nampak tuh di dalam kita itu yang menopang apa yang kita bangun itu. Dan dia cerita ada 3 hal penting, ya, dan ini berlaku umum, ya. Dia sering bagikan banyak hal, dan kalau kita baca Alkitab kita tahu sebenarnya ada ayat, ya, firman Tuhan yang mendasarinya, karena dia juga memang punya latar belakang yang kuat di dalam kerohanian, khususnya dalam bidang Kristen, ya. Dia belajar firman Tuhan. Tapi ketika dia menyampaikan banyak teaching, ya, di seluruh dunia, dia nggak selalu sebutkan mungkin the Bible says, ya, tapi teaching itu sangat luar biasa. Nah, salah satu yang dia sampaikan 3 hal ini untuk berhasil dalam kehidupan, ya, untuk kita menjadi climbers, ya, orang-orang yang mengalahkan tantangan. Ini ada 3 hal, ya, resilience, determination, and optimism, ya. Saya mulai dari yang bawah dulu, ya, optimism. Ya, dikatakan bahwa optimisme itu, ya, sikap optimis itu adalah satu sikap yang mengatakan bahwa saya pasti bisa, ya. Saya bisa atasi hal itu.
orang-orang yang optimis itu bisa tetap tertawa ya, walaupun nampaknya dia gagal. Artinya begini, dia bisa mengatasi serangan terhadap emosinya ketika dia belum berhasil, ketika dia gagal. Ya. Dia berpikir bahwa saya pasti bisa. Sekarang mungkin belum bisa, tapi saya pasti bisa. Ada satu keyakinan, optimis ya, bahwa dia bisa handle itu. Salah satu kutipan yang terkenal itu suka disebutkan oleh seorang pendaki gunung yang terkenal ya. Saya nggak tahu siapa namanya, saya lupa namanya siapa ya. Tapi dia bilang begini ya, ketika ditanya, mengapa kamu mendaki gunung? Kamu udah sampai puncak, kamu turun lagi, ngapain katanya? Jawabannya gitu, because it is there, dia bilang. Ya karena ada gunung itu di situ, jadi saya perlu daki. Gitu. Menarik sekali ya. Nah ini sikap orang-orang yang akhirnya bisa menaklukkan Mount Everest juga seperti itu. Orang pertama yang bisa mendaki Mount Everest itu ya, itu tidak mudah ya, karena banyak hal harus dihadapi. Ketika sudah setengah jalan mau terus lagi, tapi ada oksigen yang kurang ya, situasi yang badai dan sebagainya, mereka harus memutuskan balik ya. Tapi selalu punya sikap, sekarang saya belum bisa, tapi saya akan balik lagi dan saya akan taklukkan kamu. Dan akhirnya berhasil. Itu optimis. Ya. Nah, sebagai anak Tuhan, kita perlu pegang janji Tuhan bahwa Dia menuntun kita. Ya, harusnya lebih optimis dibanding orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Yang kedua tuh determination. Ya. Itu tekad. Nah, ini orang yang ceritakan menarik sekali. Dia bilang begini, determination itu adalah, ini dari, kalau dipecah itu adalah D dan termination, terminate ya. Nah, dia cerita bahwa ada film terkenal ya, Termination ya. Terminate itu dibintangi oleh Arnold, kalau nggak salah ya, Arnold Schwarzenegger ya. Artinya apa dia bilang? Terminate itu selesai ya, menyelesaikan. Nah, kalau determination itu artinya kamu tidak selesai atau kamu tidak berhenti, kamu terus-menerus lakukan itu. Itu determination. Kalau termination itu ya berhenti, menghentikan ya. Tapi kalau determination itu tidak berhenti ya. Itu tekad namanya. Jadi tidak cukup punya sikap positif atau optimis ya. Optimis itu mengatakan saya bisa, tapi juga nggak boleh berhenti. Ya. Kalau mengatakan gunung ini sekarang saya belum berhasil saya daki, tapi satu ketika saya akan daki, ya harus dilakukan lagi. Ya. Jangan berhenti. Itu determination. Yang ketiga adalah resilience. Ya. Ini kemampuan untuk, ada bahasa lain tuh membal. Ya. Membal tuh kalau bola basket ya, kalau kita dribble ya, kita banting ke lantai, dia akan membal ya. Lebih tinggi daripada yang kita jatuhkan, apalagi dengan tenaga. Sama juga zaman dulu kalau anak-anak perempuan tuh suka main bola bekel namanya. Bola bekel itu kayak bola pingpong tapi bentuknya lebih berat dan selalu punya kemampuan untuk membal ya. 3 hal ini ya diperlukan. Sehingga apa yang dikatakan oleh Winston Churchill ini, success is not final, failure is not fatal, it is the courage to continue that counts. Sukses itu bukan akhir, kegagalan itu juga bukan satu hal yang fatal, tapi keberanian untuk meneruskan itu yang penting dalam kehidupan kita. Ya, jadi ada optimism, ada determination, dan lalu ada resilience ya. Itu membuat kita tidak hanya continue, tapi mencapai apa yang kita harapkan. Itu berlaku juga dalam dunia rohani ya. Asalnya memang dari situ ya. Untuk doa kita ya, jangan berhenti, percaya bahwa Tuhan mau yang terbaik ya. The best is yet to come ya, karena Tuhan itu Tuhan yang baik. Haleluya. Amin.